Selamat datang kembali di FGTV bareng gua Faisal Permana yang bakal nemenin beberapa menit ke depan kalian dengan pembahasan yang agak sedikit luar biasa. Dan di kesempatan kali ini gua mau ngebahas tentang hal-hal yang bisa dipelajari dari multi level marketing atau MLM. Sedikit cerita, dulu di pas kuliah gua ada pengalaman sama salah satu MLM yang lagi hit saat itu gitu, yang dahsyat leader pokoknya gitu. Nah, gue beberapa kali di prospek sama temen gue sendiri, dari yang di prospek pas di kampus sampai ke dibawa ke markas besarnya mereka gitu, di gathering secara umum gitu. Dan mungkin ini juga kalian pernah alamin gitu, dan mungkin kalian pasti berpikir negatif kepada orang-orang ini. Tapi menurut gue pribadi ini, walaupun gue menolak ajakan dia, seenggaknya ada beberapa hal yang memang bisa kita pelajarin dari MLM ini gitu cuy. Dan dalam video ini gue rangkum 5 hal yang bisa kalian pelajari dari multi level marketing. Di urutan nomor 5, mereka punya pemikiran positif. Pemikiran positif ini berkaitan dengan optimisme mereka yang sangat tinggi. Terlihat dari cerita-cerita mereka yang katanya sudah bisa kebeli mobil, bisa kebeli rumah, bisa kebeli kapal pesiar. Untuk yang udah kemakan sama omongan-omongan itu, mereka menjadi lebih positif dan bakal selalu percaya apa yang leadernya omongin gitu. Artinya, walaupun leadernya mungkin berbohong kepada downline-nya ini, mungkin si downline-nya ini nggak akan menghiraukan kebohongannya itu, namun bakal berpikir kalau dia bisa, pasti kita juga bisa. Dan artinya semangat ini harus dimiliki setiap individu untuk mencapai cita-citanya gitu. Karena tidak semua orang punya pandangan positif seperti yang mereka miliki. Dan tentunya ini bakal jadi pelajaran berharga untuk kita, untuk bisa mempunyai pemikiran positif, juga optimisme yang sangat tinggi. Di urutan nomor 4, mereka punya mimpi. Mereka selalu membicarakan topik-topik yang berhubungan dengan kesuksesan anggota-anggota mereka gitu, leader-leader mereka yang udah bener-bener sukses, kebeli apa gitu. Dan si downline ini punya mimpi serupa dengan upline atau leader-leader mereka gitu. Mereka punya mimpi untuk menggapai kesuksesan di usia muda, punya mobil, punya keluarga yang bebas secara finansial gitu. Intinya, dalam mencapai tujuan, dalam menciptakan goals kita tuh harus menyasar bulan. Paling nggak ketika kita gagal, kita terjatuh di antara bintang-bintang gitu. Itu quotes dari dosen gua yang gua padu-padankan dengan optimisme tinggi anggota MLM gitu. Walaupun agak nggak realistis apa yang mereka omongin, tapi setidaknya mereka punya goals, punya tujuan dalam hidup mereka yang harus mereka capai gitu. Dan mereka yakin, seyakin-yakinnya mereka tuh bakal nyampe ke situ gitu. Menurut gue ini menjadi hal positif karena nggak semua orang berani bermimpi gitu. Kenapa penting punya mimpi? Karena mimpi adalah kunci. Ya, untuk kita anjing diterusin. Menaklukkan dunia gitu. Jadi kayak lagunya Niji itu, mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Jadi beranilah bermimpi seperti orang-orang MLM. Di urutan nomor 3, mereka berani belajar hal-hal baru untuk kepentingan prospek dia dan downline-nya gitu. Jadi memang gue jelasin dulu nih, job desk-nya para leader atau para upline itu adalah mencari downline. Downline itu adalah bawahan-bawahannya gitu. Semakin banyak kaki bawahannya itu, semakin sukseslah dia. Nah, untuk mencapai tujuannya itu, otomatis pengetahuan juga harus diasah terus kan. Gak mungkin terus-terus dijejelin kapal pesiar, kapal jet gitu. Gak mungkin terus-terusan dijejelin tentang hal orang-orang yang udah sukses gitu. Otomatis si
si leader ini, kita sebagai leader yang akan mencari downline ini harus mengasah kemampuan bicara kita, mengasah kemampuan wawasan kita untuk menggait orang-orang baru yang akan menjadi downline kita gitu. Jadi prospek ini butuh pengetahuan-pengetahuan yang memang matang, nggak ngayal gitu. Karena ya itu dia, semakin ngayal kan semakin gak diterima sama orang, otomatis harus masuk ke logika orang gitu. Jadi ya ibaratnya pengetahuan dia harus bagus juga tentang produk dan tentang organisasi yang lagi dia geluti gitu. Di nomor 2, mereka ini punya misi sukses bersama gitu. Artinya mereka ini ingin menularkan hal baik untuk semua orang. Niatnya bagus. Karena selalu di setiap tempat yang gue temuin ada banner MLM-nya, itu mereka selalu tulis besar-besar, kita sukses bersama. Karena ya itu dia, leader nggak akan jalan kalau nggak ada downline. Downline juga nggak akan jalan kalau nggak ada leader. Downline juga nggak akan jalan juga kalau nggak ada downline lagi. Gitulah, terusnya gitu. Makanya memang mereka tuh punya misi ingin menularkan hal baik, ingin sukses bareng-bareng, dan ya tujuannya mulia sekali karena nggak setiap bisnis memikirkan orang banyak gitu. Dan nggak setiap orang juga ingin menularkan hal positif dalam dirinya gitu. Kadang-kadang ketika kita punya ilmu lebih, kita pasti mengeruk keuntungan dari orang lain gitu. Orang-orang MLM ini nggak, mereka menularkan hal-hal baik. Jadi bener-bener detail dalam urusan ilmu gitu. Dia nggak pelit ilmu. Sewajarnya kita pun sebagai manusia, sebagai individu, diharapkan untuk tidak pelit ilmu gitu. Kalau kita punya ilmu lebih, tularkanlah orang lain juga. Karena buat apa kita hidup banyak ilmu tapi kita tidak bermanfaat untuk orang lain gitu. Nomor 1 yang paling utama, mereka punya strategi untuk mencapai kesuksesan. Nggak banyak orang punya strategi dalam hidupnya. Bahkan ya contoh kecilnya ketika kita lulus SMA, menentukan perguruan tinggi mana yang bakal kita jajaki buat kuliah juga kadang-kadang kita bingung ya. Nah, di orang-orang MLM ini mereka punya step by step untuk mencapai kesuksesan mereka. Mereka tahu nih harus ngapain nih. Kalau kita pengen dapat 50 juta dalam 1 bulan, berarti kita harus ngejual produk sekian unit. Kita harus rekrut sekian puluh orang gitu. Strateginya jelas, targetnya jelas, goalsnya jelas. Dan kalian harus belajar hal ini ke mereka. Karena dalam buku catatan mereka, itu mereka sudah mesti harus kudu melakukan hal itu. Kalau enggak, mandek, enggak jalan. Enggak jalan artinya enggak sukses, enggak mencapai tujuan, mati di tengah jalan. Bobol duit, nggak balik modal. Dan menurut gue punya strategi ini nggak cuma buat MLM aja, tapi buat yang usaha juga, buat yang punya bisnis juga. Ini bisa banget dipakai karena ketika kalian punya strategi, kalian punya tujuan dan goals yang jelas, itu kesuksesan tuh bisa dengan mudah diraih gitu. Nah mungkin itu dia tadi hal-hal yang memang kalian bisa pelajari dari multi level marketing atau MLM. Gue nggak sebut produk, nggak sebut merek MLM-nya apa, karena semua MLM menurut gue punya sistem yang sama, punya strategi yang sama, dan punya goal yang sama gitu. Di sini gue nggak nerangin tentang MLM-nya, tapi gue nerangin tentang hal-hal yang positif yang ada di dalam MLM-nya gitu. Semoga kalian bisa menikmati video ini. Semoga kalian bisa dapat manfaat dari video-video ini. Terima kasih buat yang udah tonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang udah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe. Gue mau ingetin ke kalian juga, jangan lupa share, like, and subscribe channel ini agar terus berkembang dan terus ngasih hiburan dan manfaat untuk kalian semua. Target di tahun ini 100.000 subscriber. Mudah-mudahan kecapai ya. Soalnya gue pengen banget ngusap-ngusap silver play button gitu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue Faisal Permana pamit dan wassalam.